Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Sore menjelang maghrib. Langit muram tertutup awan kelabu, dan gerimis turun ragu-ragu, membasahi jalan-jalan sempit di kawasan kosan mahasiswa. Suara azan berkumandang dari masjid kecil di ujung gang, menggema lirih di antara deru kendaraan yang melintas dan suara rintik hujan di atap seng. Tina baru saja pulang dari kampus. Tas selempang hitamnya masih menggantung di bahu, ujung kerudungnya lembab terkena gerimis. Ia habis mengikuti mata kuliah sore yang dosennya terkenal senang mengulur waktu. Wajahnya lelah, bukan hanya karena pelajaran, tapi karena tubuhnya belum benar-benar terbiasa dengan ritme semester baru. Kosan tempat Tina tinggal berada di lantai 2 sebuah rumah tua yang disekat menjadi beberapa kamar. Kosan itu tenang, terlalu tenang kalau hari sudah mulai gelap seperti ini. Penghuni lain entah kemana. Ada yang belum pulang, ada juga yang mungkin memilih menginap di rumah teman. Tina membuka pintu kamarnya yang berderit pelan, aroma lembab khas kamar lama langsung menyambutnya. Ia menyalakan lampu, yang berkedip sebentar sebelum menyala redup, lalu meletakkan tas di sudut ruangan. Tanpa melepas jaketnya, Tina merebahkan tubuh di kasur tipis yang ditumpuk di atas papan triplek. Udara di kamar sedikit dingin karena dindingnya menyerap hujan. Hujan masih turun pelan di luar sana, suara azan sudah mereda, dan kamar kos itu terasa sunyi. Terlalu sunyi. Tanpa sadar, kelopak matanya tertutup. Ia tertidur, dengan tubuh masih setengah basah dan pikiran yang belum benar-benar lepas dari dunia nyata. Entah berapa lama Tina tertidur. Saat ia membuka mata, suasana di luar kamar sudah berubah. Hujan masih turun, tapi lebih deras dari sebelumnya. Suara rintiknya lebih jelas terdengar menghantam atap seng dan jendela. Lampu di kamarnya masih menyala, tapi cahayanya terasa lebih redup, atau mungkin matanya yang masih belum fokus sepenuhnya. Ia menguap pelan, duduk di tepi kasur sambil menatap layar ponselnya. Jam menunjukkan pukul 18.47. Belum terlalu malam, tapi di luar jendela, gelapnya seperti lewat pukul 9. Ia menggesek layar, mengecek pesan, tidak ada yang baru. Tina bangkit, hendak menuju kamar mandi bersama di ujung lorong. Tapi ketika membuka pintu, lorong itu gelap. Hanya ada cahaya samar dari lampu dapur yang temaram, menciptakan bayangan-bayangan aneh di sepanjang dinding. Biasanya, lampu lorong menyala otomatis. Sensor geraknya akan menangkap langkah siapapun yang lewat. Tapi sekarang gelap dan sunyi. Tidak ada suara dari kamar sebelah, tidak ada bunyi TV, tidak juga musik dari anak kos yang sering karaokean sore-sore. Seolah seluruh tempat itu kosong, seolah waktu di dalam kosan berhenti sendiri. Tina ragu. Ia menatap lorong beberapa detik, lalu menutup pintu kembali, perlahan. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Tapi ia belum tahu apa. Kembali ke dalam kamar, ia mencoba memutar musik dari ponsel. Sinyalnya hilang. Layar hanya menunjukkan simbol loading yang berputar-putar tanpa hasil. Ia mencoba membuka jendela, berharap bisa melihat cahaya dari kamar sebelah atau gang kecil di luar pagar kos. Tapi saat menyingkap tirai, ia mendapati hal yang membuatnya mengerutkan dahi. Jendela kamarnya, yang biasanya menghadap langsung ke gang dengan lampu jalan yang terang, kini hanya memperlihatkan kegelapan total. Tidak ada cahaya. Tidak ada bayangan. Seolah tidak ada apa-apa di luar sana. Dan anehnya, jendela itu berkabut dari dalam. Seperti ada sesuatu yang mengembuskan napas di balik kaca. Tina mundur satu langkah,
napasnya tertahan. Ia menatap kaca jendela itu dalam-dalam. Tidak ada apa-apa. Tapi perasaannya mulai tidak tenang. Tina menggeleng pelan, berusaha menepis rasa tidak nyaman yang mulai merayap di dadanya. Mungkin karena capek. Mungkin juga karena hujan deras dan suasana kosan yang sepi. Ia mengambil handuk, menggantikan ketakutan dengan rutinitas, mandi biar badan lebih segar, pikirnya. Dengan langkah cepat, ia keluar kamar lagi. Lampu lorong masih mati. Tapi kali ini, ia tak punya pilihan selain menembus kegelapan. Cahaya samar dari kamar mandi di ujung lorong seperti satu-satunya titik terang. Ia berlari kecil, langkahnya menimbulkan suara berderak di lantai kayu yang sudah tua. Sesampainya di kamar mandi, Tina menutup pintu dan mengaitkannya dengan pengunci yang sudah agak longgar. Lampu di dalam kamar mandi berkedip sekali sebelum menyala penuh. Uap lembab langsung menyelimuti udara, mencampur aroma sabun dan dinginnya udara sisa hujan. Ia membuka shower, membiarkan air mengguyur tubuhnya yang dingin dan masih terasa lengket. Namun, bahkan suara air deras tak mampu sepenuhnya menutupi rasa tak nyaman yang perlahan tumbuh lagi di benaknya. Seperti diperhatikan. Tina memalingkan wajah ke jendela kecil di sudut atas kamar mandi. Jendela buram dari kaca es itu biasanya hanya memperlihatkan siluet samar bayangan luar. Tapi malam ini, dari balik kaca yang tertutup embun, Tina melihat sesuatu. Sekelabat bayangan. Seorang wanita. Rambutnya panjang, terurai. Berdiri diam. Tepat di balik jendela. Tina terdiam, napasnya tertahan, membeku di bawah guyuran air. Ia menatap lekat-lekat jendela itu, tidak yakin dengan apa yang ia lihat. Tapi bayangan itu tidak bergerak, tidak bergeser. Hanya berdiri. Diam. Tubuh Tina refleks bergidik. Ia mematikan shower terburu-buru, meraih handuk dan membungkus tubuhnya tanpa sempat benar-benar mengeringkan diri. Jantungnya berdegup keras saat ia membuka pintu kamar mandi dan melangkah cepat menyusuri lorong yang masih gelap. Suara langkahnya terburu-buru. Tidak ada suara lain. Tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan itu seolah seseorang mengikutinya. Atau menunggunya. Sesampainya di kamar, ia mengunci pintu rapat-rapat, bahkan menyelipkan kursi di bawah gagang pintu. Nafasnya berat. Rambutnya masih meneteskan air. Tapi dia tak peduli. Yang penting aman. Yang penting sendiri. Namun, bahkan di dalam kamar, rasa itu belum hilang. Seperti ada yang tertinggal. Seperti sesuatu ikut masuk bersamanya. Tina duduk di kasurnya, masih membungkus tubuh dengan handuk. Ujung rambutnya meneteskan air ke lantai, tapi ia tak sempat peduli. Ia hanya ingin mendengar suara yang familiar, yang bisa menenangkan pikirannya. Ia meraih ponsel dan menekan ikon video call. Tak butuh waktu lama, wajah Rizky muncul di layar. Senyum hangatnya langsung membuat Tina merasa sedikit lega. "Hai, sayang, kamu kenapa?" Mukanya kayak abis lihat hantu, ujar Rizky, separuh bercanda. Tina tertawa kecil, meski suaranya terdengar lelah. "Kosanku sepi banget. Tadi aku mandi, terus kayak ngerasa ada yang ngeliatin. Tapi aku pikir cuma perasaan aja." "Aduh, kamu jangan mandi malam-malam sendirian. Apalagi di tempat kayak kosan kamu yang serem gitu." Rizky mengerutkan alis sambil mengedarkan pandangan ke sekitar layar. "Kamu dikamarkan sekarang?" "Iya." "Kenapa?" jawab Tina, bingung. Rizky terdiam sejenak. Pandangannya terpaku pada sesuatu di belakang Tina. Wajahnya berubah, sedikit tegang. "Tin, itu di belakang kamu, deh. Kayak ada bayangan gitu. Hitam. Kayak rambut panjang."
Tina langsung menoleh refleks ke belakangnya, tapi hanya melihat dinding polos dan tirai jendela yang sudah ia tutup rapat-rapat. "Apaan sih, Ki? Jangan bercanda." Nada suaranya berubah. Tidak ada rasa takut, hanya kesal karena merasa dipermainkan. "Aku nggak bercanda, sumpah. Barusan banget. Pas kamu nengok, langsung hilang. Tapi aku lihat jelas, kayak ada yang ngintip dari pinggir jendela kamar kamu." Tina mendengus. "Udah malam, ya? Kamu iseng banget. Aku udah parno dari tadi, kamu malah nakut-nakutin. Nggak lucu, tahu." "Tina, aku serius. Aku..." Klik. Tina memutus sambungan video call dengan wajah kesal. Ia melempar ponsel ke atas kasur, lalu menarik selimut, membenamkan wajahnya sambil mendesah panjang. Ia tak ingin percaya pada rasa takut. Ia butuh tidur, butuh tenang. Tapi di layar ponsel yang baru saja ia matikan, kamera selfie masih menyala beberapa detik sebelum layar benar-benar mati. Dalam bayangan pantulannya, yang samar karena low light, ada sesuatu yang berdiri di belakang Tina. Tapi Tina tidak tahu. Belum. Setelah beberapa menit bersembunyi di balik selimut, Tina akhirnya perlahan membuka mata. Rasa kesalnya terhadap Rizky belum sepenuhnya reda, tapi pikirannya mulai dipenuhi hal lain. Kata-kata Rizky tadi, "Kayak ada yang ngintip dari jendela kamar kamu." Ia kembali melirik ke arah jendela. Tirainya tertutup rapat. Tapi entah kenapa, malam ini kain tirai itu tampak lebih tebal, lebih gelap. Seolah menyembunyikan sesuatu di baliknya, bukan sekadar menutup pandangan. Tina duduk, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia berusaha berpikir rasional. Mungkin Rizky cuma lihat pantulan atau bayangan dari lampu kamar, gumamnya pada diri sendiri. Atau sinyal video calnya ngelek, jadi kayak ngasih efek aneh. Tapi rasionalitasnya mulai goyah saat ia sadar lampu lorong masih mati. Dan kalau begitu seharusnya tak ada cahaya dari luar kamar. Lalu, bayangan apa yang dilihat Rizky? Perasaan itu kembali, rasa dingin yang merayap perlahan dari tengkuk, seperti disentuh udara yang bukan berasal dari jendela terbuka, tapi dari sesuatu yang lebih hidup. Atau lebih tepatnya, tidak hidup. Tina menyalakan kembali ponselnya. Ia ingin menelepon Rizky, tapi jari-jarinya ragu saat hendak menekan namanya. Ego dan rasa kesal masih menggantung. Akhirnya, ia membuka kamera depan. Ingin mengecek penampilannya, sekadar memastikan tak ada bayangan aneh seperti yang Rizky lihat. Wajahnya terlihat normal. Rambutnya basah, mata sedikit sembab karena lelah dan emosi. Ia menggeser layar, menyorotkan kamera ke sekeliling kamar. Tidak ada apa-apa. Kamar kecilnya tetap seperti biasa, kasur, meja kecil, gantungan baju di sudut, tirai jendela yang tertutup rapi. Tapi saat kamera lewat ke arah pintu, kamera ponsel sempat tersendat. Layarnya menjadi statis sejenak, seperti gangguan sinyal. Lalu kembali normal. Tina mengernyit. Ia kembali menyorotkan kamera ke arah pintu. Tidak ada yang aneh. Tapi perasaan itu semakin kuat, seolah ada sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, tapi tahu persis ia sedang diperhatikan. Ia mematikan kamera, meletakkan ponsel di meja. Lalu, ia diam. Mendengarkan. Kosong. Tidak ada suara. Bahkan hujan pun seperti berhenti. Dan keheningan itu lebih menakutkan dari suara apapun. Lalu, terdengar suara kecil. Sangat pelan. Tina Aa. Suara itu nyaris seperti bisikan. Seperti hembusan angin. Tidak jelas asalnya. Tapi cukup dekat. Tina menegakkan badan.
Matanya membelalak. Ia menatap sekeliling, mencoba meyakinkan dirinya itu hanya suara dari luar. Mungkin tetangga sebelah. Mungkin imajinasinya sendiri. Tapi, tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang membalas. Hanya dirinya sendiri, di dalam kamar yang terasa makin lama makin sempit. Tina akhirnya tertidur, walau gelisah. Mimpi yang datang samar, potongan-potongan kabur yang tak ia ingat saat bangun, hanya menyisakan perasaan berat di dada. Jam weker di ponsel berbunyi pukul 6 pagi. Dengan mata sembab dan kepala sedikit berat, ia bangkit, bersiap-siap kuliah pagi. Sisa hujan semalam masih terlihat dari tanah yang basah dan dedaunan yang menetes pelan. Langit berawan, tapi cukup terang. Pukul 7 tepat, Tina sudah di atas motornya, melaju pelan menuju kampus. Ia tak merasa aneh. Jalanan pagi biasa. Dingin, tapi tak lagi mencekam seperti malam sebelumnya. Ia berpikir, mungkin dirinya terlalu lelah dan panik semalam. Mungkin memang hanya sugesti. Ia sampai di kampus sekitar pukul 7:30. Area parkiran belakang kampus masih sepi, hanya beberapa motor yang sudah terparkir. Tina memarkir motornya, melepaskan helm, dan berjalan menuju kelas sambil mengecek jadwal kuliah di ponselnya. Begitu masuk ke dalam ruang kelas, Nia, teman dekatnya, langsung menyapa sambil mengernyitkan dahi. "Tin, kamu tadi sama siapa?" "Cewek rambut panjang, loh. Kok nggak kenalin?" Tina mengerutkan alis, berhenti sejenak. "Hah? Siapa?" "Aku sendirian." Nia tertawa kecil, tapi ekspresinya tetap penasaran. "Serius? Tadi aku lihat kamu berdua di motor pas masuk parkiran belakang. Ceweknya duduk di belakang kamu, rambutnya panjang banget, ngelambai-lambai. Kirain teman baru atau sepupu kamu." Tina menatap Nia, mencoba mencari isyarat kalau temannya itu hanya bercanda. Tapi Nia terlihat serius, bukan ekspresi orang yang sedang main-main. Belum sempat Tina menjawab, "Duloh," teman sekelas mereka yang duduk 2 baris di belakang, nyeletuk dengan suara keras, "Wah, itu MAH bukan temennya, Nia. Paling juga kuntilanak numpang." "Hahaha." Suara tawa kecil terdengar dari beberapa mahasiswa lain di sekitar. Tapi Tina hanya diam. Tak ikut tertawa. Tak membalas. Matanya kosong menatap keluar jendela. Wajahnya pucat. Karena saat Nia menyebut rambut panjang yang ngelambai-lambai, Tina teringat sesuatu. Saat berangkat tadi pagi, ia sempat merasa rambutnya berkibar ke depan wajah, padahal anginnya bertiup dari belakang. Dan sekarang, pundaknya mulai terasa berat. Seolah masih ada seseorang yang belum turun dari boncengannya. Yang itu, selepas kelas berakhir, Tina dan Nia memutuskan makan di kantin kampus. Mereka memilih meja di pojok, di bawah kipas angin yang berputar lambat, seperti malas menyapu udara panas siang itu. "Nanti sore ada kelas nggak?" tanya Nia sambil menyeruput es teh manisnya. "Kayaknya nggak. Dosen lagi keluar kota," jawab Tina sambil menyendok nasi ke mulutnya. Obrolan mengalir ringan, tentang tugas, drama kampus, dosen killer, semua terasa seperti biasa. Sejenak, Tina bisa melupakan kejadian-kejadian aneh yang mengganggunya sejak semalam. Bahkan ia mulai berpikir, mungkin semua itu memang cuma kebetulan. Setelah piring mereka kosong dan gelas hampir tinggal es batu, Tina berdiri sambil mengeluarkan dompet. "Udah, yuk bayar. Nanti rame." Ia berjalan ke meja kasir kecil di ujung kantin, tempat Burina, ibu kantin yang sudah lama bekerja di sana, sedang duduk sambil menghitung kembalian untuk mahasiswa lain. Begitu Tina berdiri di depannya, Burina menatapnya dengan senyum hangat. Udah, Dek. Tadi udah dibayar sama temennya."
Tina berhenti, bingung. Hah, teman yang mana, Bu? Itu perempuan cantik. Rambutnya panjang banget. Bilang katanya bareng sama kamu. Bu Rina menunjuk ke arah meja tempat Tina dan Nia tadi duduk, yang kini kosong. Tadi jalan ke arah sana. Kirain temen deketmu, makanya saya kasih dia bayar. Tina menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Saya enggak sama siapa-siapa, Bu. Saya cuma berdua sama Nia. Bu Rina mengernyit, tampak ragu. Loh? Tapi saya lihat sendiri, Dek. Dia senyum ke saya, ramah banget. Cantik. Tina terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Nia yang baru menyusul ke kasir ikut menimpali, bayar udah, Tin. Katanya udah dibayarin, jawab Tina pelan, hampir berbisik. Wah, siapa tuh dermawan banget? Nia tertawa kecil. Tina tak menjawab. Matanya menatap keluar kantin, ke arah pohon besar di taman kecil kampus. Di sana, daun-daun bergerak pelan tertiup angin. Dan di sela-sela ranting, sekilas, ia merasa melihat seseorang berdiri. Rambut panjang, wajah samar, gaun putih tipis. Seperti mengawasi. Tapi saat ia mengedip, sosok itu tak ada. Setelah kejadian di kantin siang itu, Tina mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengikutinya. Bukan dalam bentuk suara-suara atau penampakan yang jelas, tapi lebih kerasa. Rasa sedang diawasi. Rasa bahwa dirinya nggak pernah benar-benar sendirian. Sore hari, Tina memutuskan untuk pulang lebih awal ke kos. Lorong kampus sepi, sebagian mahasiswa sudah pulang. Saat ia melewati koridor gedung sebelah, ia mendengar suara langkah kaki lain di belakangnya. Tapi tiap kali ia berhenti, suara itu juga berhenti. Ia menoleh. Kosong. Tapi langkah itu terus mengikutinya, seolah meniru setiap gerakannya dengan jeda 1 detik. Langkah kaki yang bukan miliknya. Di kamar kos. Menjelang maghrib, Tina membuka laptop, mencoba mengerjakan tugas. Tapi kursor di layarnya tiba-tiba bergerak sendiri. Ia pikir mungkin touchpadnya kepencet. Tapi kursor itu tak berhenti. Ia bergerak ke folder bernama Gambar. Tina belum sempat mengklik apapun. Folder terbuka sendiri. Dan di dalamnya, ada satu foto baru. Sebuah gambar gelap, agak blur. Tapi saat diperbesar, terlihat jelas, itu foto kamarnya sendiri. Diambil dari sudut dekat jendela. Dan di dalam foto itu, ada dia. Sedang tidur. Tina panik. Ia langsung menutup laptopnya. Keringat dingin mengalir di pelipis meskipun cuaca sore masih dingin. Ia mencoba menghapus file itu, tapi saat membuka foldernya lagi, foto itu sudah hilang sendiri. Malam hari. Sekitar pukul 10 malam, saat ia mencoba tidur, suara detik jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Ia mencoba menenangkan diri, memeluk bantal. Tapi dari luar jendela, terdengar bunyi tok tok tok. Bukan ketukan kencang. Hanya ketukan ringan. Teratur. Pelan. Dan berlangsung selama 5 kali. Tok. 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 Ia membuka mata. Menatap jendela yang masih tertutup tirai. Ia tak berani mendekat. Tapi suara itu berhenti begitu saja, seperti tahu ia terbangun. Pagi harinya, saat Tina hendak ke kamar mandi, ia membuka pintu kamar, dan mendapati sesuatu tergantung di gagang pintu luar. Rambut. Segumpal rambut panjang, hitam, seperti dijepit dengan penjepit baju kecil. Ia hanya menatapnya beberapa detik. Tak tahu harus berteriak atau diam.
Tapi yang membuat semuanya makin aneh adalah begitu ia menatap lantai, ada jejak air. Seperti bekas kaki basah. Dari lorong luar, menuju kamarnya sendiri. Tina berdiri mematung di depan pintu, menatap gumpalan rambut hitam itu. Tangannya gemetar saat mencoba mencabutnya dari gagang pintu. Rambut itu dingin, lembab, dan berbau aneh. Bukan bau busuk, tapi seperti wangi bunga yang sudah lama layu. Ia buru-buru membuangnya ke tong sampah di dapur kos, lalu masuk kembali ke kamar. Pintu ia kunci 2 kali. Tirai ia tarik sampai benar-benar rapat. Tapi hatinya tak juga tenang. Ia mengambil ponsel, ingin menghubungi Rizky. Tapi pesan terakhirnya belum dibalas. Masih centang 1. "Nia aja, deh," gumam Tina. Ia mengetik cepat, "Nia, nanti bisa ngobrol nggak? Aku kayak ngerasa ada yang aneh banget di kos." Pesan terkirim. Tapi centang 2 tak muncul-muncul. Malam itu, Tina mencoba tidur lebih awal. Tapi baru saja ia memejamkan mata, suara samar terdengar dari plafon. Krek, krek, seperti ada yang berjalan pelan di atas atap. Kos Tina memang 2 lantai, tapi kamar dia ada di lantai paling atas. Di atas kamarnya, seharusnya hanya plafon kosong. Ia coba mengabaikan suara itu, tapi semakin malam, semakin jelas. Seperti suara sesuatu yang menyeret kaki. Kadang berhenti. Kadang terdengar seperti seseorang berjongkok, menatap ke bawah, ke arahnya. Tina membuka mata dan menatap ke langit-langit. Matanya menangkap sesuatu. 1 titik hitam kecil. Lubang kecil di tengah plafon yang baru muncul entah sejak kapan. Ia berdiri, mendekat. Dari lubang itu, seperti ada sesuatu yang bergerak. Sangat pelan. Seperti rambut tipis yang menjulur keluar. Tina mundur dengan cepat. Napasnya memburu. Ia ambil tas, jaket, dan ponsel, lalu keluar kamar. Tak peduli malam. Tak peduli hujan yang mulai turun rintik-rintik. Ia pergi ke kos Nia. Setibanya di sana, Nia yang baru saja membuka pintu terlihat kaget. "Tina, kamu kenapa? Kok pucat banget?" Tina nyaris menangis. "Boleh aku nginep sini malam ini? Kos aku, kayak ada yang gak beres."